Kakek saya aja dulu pernah beli sepeda, itu bukan baru. Menawi bahasa Jawanya, kakek saya itu ngedol sapi tambah wedhus kali zaman rin. Lah nilainya saat itu dengan saat sekarang kurang lebihnya sebenarnya sama. Jadi memang dulu akhirnya banyak yang menemukan harta-harta emas di dalangan sepeda itu. Ketika dibongkar maka banyak kolektor yang nyari. Mbok menowo kok enek sing ijik gitu. Oke, jadi teman baik, kita sudah ngobrol nih masalah Gazelle. Nah, mungkin teman baik ada yang belum tahu tentang harganya. Kita langsung saja ya ke Pak Agung, karena Pak Agung ini selaku pembeli dari Pak Agung sendiri, apa yang dirasakan ketika mengeluarkan uang yang jumlahnya seperti itu. Monggo Pak Agung, gimana? Jadi kalau terkait masalah harga itu relatif ya Mas. Jadi kita berbicara untuk sepeda konvensional pun harganya juga sebanyak yang puluhan juta. Tapi di sini ada titik kepuasan tersendiri di mana kita membeli sebuah sepeda yang di pasaran Indonesia juga sulit untuk mendapatkannya, dalam arti dari sisi artistika dan juga dari sisi orisinilnya. Iya. Gitu. Jadi untuk mengeluarkan sejumlah itu artinya kepuasannya ada di dalam hati gitu Pak ya. Oke. Ya, mengenai harga Gazelle memang bukan harga normal sih, jujur saja. Kalau orang tidak suka, tidak senang, tidak hobi, maka dia tidak akan menyentuh di harga itu. Maka dalam tanda kutip kami bilang, komunitas kami, teman-teman, itu harganya adalah harga psikologis. Jadi bukan harga normal lagi. Tetapi kalau kita menilik ke belakang ataupun jangka panjang ke depan mengenai orisinilitas, keunikan, kelangkaan, itu nanti akan tembus di investasi. Maka semakin kesana tahunnya, maka nilainya itu juga semakin bertambah. Berbeda dengan kita misal membeli produk sepeda yang sekarang atau yang bukan klasikan, maka nilainya akan turun. Kalau Gazelle khususnya sepeda Belanda itu yang masih ada sampai sekarang ya, khususnya Gazelle yang masih diproduksi, itu nilainya akan semakin tambah. Kisarannya harga berapa itu Pak? Kisarannya kalau di atas 20 up lah. Oke. Di atas 20 up. Nah itu termasuk ada satu cerita tentang Gazelle seri 11 yang pernah kami dengar dari beberapa sesepuh kami. Iya. Kenapa Gazelle seri 11 itu harganya bahkan melebihi harga psikologis? Kalau di logika udah tidak jalan Mas. Begitu ya Pak ya? Tidak jalan. Karena apa? Karena satu, memang sudah tidak diproduksi. Sudah tidak diproduksi, dan itu adalah produk terakhir yang masuk di Indonesia di era tahun 50-an, di mana Indonesia saat itu sudah secara ekonomi sudah ada peningkatan dan menjadi satu brand, satu status sosial ketika memakai sepeda itu. Setelah ada ada kericuan gerakan stok itu kan, hampir supplier saudara-saudara kami Tionghoa yang mensuplai mendatangkan importer dulu itu kan sudah tidak ada karena kembali ke RRT sana. Maka ketersediaan sepeda saat itu memang tidak ada, sementara permintaan banyak. Itulah yang akhirnya antara demand, permintaan dan penjualan itu tidak berimbang. Akhirnya sepeda itu melejit harganya, harga psikologisnya lebih tinggi. Yang kedua, ada satu cerita bahwasanya dulu ketika ada Geger 66 itu banyak yang menyimpan hartanya itu di dalangan pit. Oke. Nah, saat itu ada yang menemukan, walaupun itu cuma satu cerita yang tutur yang sampai
Akhirnya cuma getok tular, tetapi banyak yang mencari sepeda Gazelle khususnya seri B11 karena yang punya dulu adalah para juragan tuan. Kalau bukan juragan tuan dia tidak akan mampu untuk beli. Kakek saya aja dulu pernah beli sepeda, itu bukan baru. Menawi bahasa Jawanya, kakek saya itu ngedol sapi tambah wedus kali zaman ini. Lah nilainya saat itu dengan saat sekarang kurang lebihnya sebenarnya sama. Kalau di cruise sama. Ya, cuma memang perbedaannya di kelihatannya angkanya lebih tinggi, tapi kalau nilainya sebenarnya sama. Oke. Lebih tinggi, memang lebih harganya lebih fantastis. Jadi memang dulu akhirnya banyak yang menemukan harta-harta emas di dalangan sepeda itu. Ketika dibongkar maka banyak kolektor yang nyari, mbok menowo kok enek sing ijik gitu. Akhirnya harganya khususnya Gazelle seri 11 itu melejit. Juga secara kalau sekarang kenyamanan yang kita pakai, sebenarnya banyak Gazelle yang berada di Wonogiri maupun di Indonesia, tidak hanya seri 11, dari seri 1 sampai 10 itu juga banyak. Tetapi maaf, memang kalau bukan didatangkan dari Belanda, memang secara originalitas tidak sampai di angka 60%. Oke, jadi itu menurut Pak Dedi yang udah expert ya di bidang Gazelle, karena beliau ini adalah kolektor dari Gazelle, itu menyebutkan bahwa seri 11 ini memang nilainya sudah nilai psikologis karena memang barangnya sudah tidak ada. Kalau dari segi bahan kenyamanan begitu, ada yang perbedaan nggak sih Pak tentang seri 11 dan yang lainnya itu? Kalau kita lihat sekarang antara Gazelle yang lama dengan Gazelle terpopuler atau Impala yang keluar di tahun 70-an itu kurang lebihnya sama. Kenapa saya bilang sama? Karena menawi piantun Jawi zaman riyen menawi tumbas speed niku diangkat antep ngoten. Jadi dari bahannya sudah kelihatan, dari plengkerannya juga dari selebornya kelihatan. Ini memang bahan-bahan yang berkualitas. Kurang lebihnya gitu. Dan ada lagi nih teman baik, kita tanyakan kepada para kolektor ini apa aja yang dirasakan ya. Jadi yang membuat istimewa dari Gazelle ini apalagi nih? Ini perlu kita gali dari beliaunya Pak Dedi dan atau Pak Agung, monggo Pak Dedi. Terima kasih. Yang menjadi istimewa dari Gazelle itu salah satunya adalah referensi katalog. Jadi di sepeda apapun biasanya ada nomor seri. Di Gazelle itu ada nomor seri, di bawah saddle itu tertera beberapa digit angka. Lah itu bisa menunjukkan ketika kita buka di internet katalog Gazelle, maka akan keluar, oh Gazelle dengan digit angka sekian itu adalah keluaran tahun sekian. Sebenarnya karena pandainya orang Indonesia, khususnya orang Jawa, itu menamakan Gazelle seri 11, seri 12, seri 10. Itu sebenarnya secara pabrikan asli Gazelle memang tidak ada istilah itu. Cuma orang Indonesia mempermudah itu dengan istilah Gazelle seri 11. Itu sebenarnya adalah untuk tahun sekian sampai sekian, itu nomor serinya sekian, misal 11.000 sekian gitu. Maka diistilahkan orang Indonesia dengan Gazelle seri 11. Jadi yang menjadi unggulan di Gazelle adalah mengenai referensi katalognya itu yang memang bisa kita akses. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi teman baik, untuk tambahan untuk istimewanya di Gazelle itu ada katalog secara resmi ya, nomor serinya itu tertera ada di website mungkin Pak ya. Ya begitu teman baik. Oke, mungkin itu tadi ya informasi-informasi tentang Gazelle. Jadi oh iya, ini kelupaan tentang, kita akan tanyakan bagaimana komunitas di Gazelle di sini untuk rencana kedepannya. Gimana Pak? Ya mungkin kalau teman-teman Gazelle di sini dan juga hobiis ontel tua, kemungkinan kita mungkin setiap berapa bulan mungkin ada mengadakan acara sepeda. Nah, kalau dimungkinkan nanti kita bisa main ke Jogja. Mas ketemu dengan Mas Lili dan Mas Chandra dan rekan-rekan dari Pitlondo, kita kuis bareng di sana, menikmati wisata kota-kota tua. Tentu Pak, tentu. Kita jadi mudah-mudahan kita undang ya. Jadi nanti kita kolaborasi dari tim komunitas di Wonogiri ini, dan kita
kolaborasikan dengan tim-tim komunitas sepeda di Jogja begitu Pak ya. Kita nanti muter-muter lah di sana. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa kumpul bareng seperti dulu Pak ya. Oke. Jadi itu teman baik tentang jamuan dari Pak Agung ke kami. Kita udah ngobrol banyak tentang Gasel ke sini, dan itu dulu yang mungkin bisa diberikan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dudui.